Shalom adik-adik yang baik, manis, cantik, dan ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yuk, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. So, siapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang super baik. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kakak senang sekali pada pagi hari ini kembali hadir kita semua di dalam ibadah untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Untuk itu kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Terima kasih.
Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat nafas hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami saat ini kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun berada ya Bapak, supaya kami bisa bebas, bisa bersuka cita, selalu bersemangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin kuasa Allah bekerja di antara kami semua. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang kami berkati dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapakah nabi yang disuruh Tuhan untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar yang disebut dengan Bahtera? Siapa adik-adik? Namanya? Dia adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh ini adalah nabi yang taat kepada Tuhan. Dia punya seorang istri, 3 orang anak, dan juga 3 orang mantunya. Ya, adik-adik, kita mau angkat pujian Nabi Nuh dan istrinya. Ya. musik ya. Gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya melayani Tuhan melalui bidang musik. Misalnya menari, menjadi penarinya Tuhan. Dan juga banyak lainnya. Yuk adik-adik, kita mau kerja buat Tuhan, karena kerja buat Tuhan selalu manis.
hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
Tiba saatnya kami mau diisi oleh firman Tuhan lewat kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu ya Bapa. Berikan kami pengertian Tuhan supaya firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami jadikan dalam pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes! Senang banget akhirnya Kak Catherine bisa kembali lagi menyapa adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitabnya ya. Habis itu adik-adik boleh duduk lagi yang manis dan mempersiapkan hatinya supaya bisa mendengarkan firman Tuhannya bisa lebih fokus lagi. Nah, kalau kemarin kita udah belajar ke 9 buah roh, hari ini kita mau belajar tentang menghadapi ketidakadilan. Kan di dunia ini kan kayak kesannya nggak adil banget ya adik-adik. Ada orang yang udah baik tapi dia diperlakukan secara tidak baik. Kayak misalnya dia tuh difitnah atau diapain lah, diperlakukan secara tidak baik dan sebagainya. Nah, di dalam Alkitab itu juga ada loh adik-adik kisah yang mengajarkan kita bagaimana caranya kita menghadapi ketidakadilan atau ketika kita diperlakukan tidak baik walaupun kita sudah berlaku baik. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh yaitu Stefanus. Kita bisa baca ayatnya itu ada di sepanjang Kisah Para Rasul 6 dan 7. Tapi hari ini kita mau baca beberapa aja ya. Nah, adik-adik boleh baca nih di rumah Kisah Para Rasul 6 ayat Kisah Para Rasul 6 dan 7 supaya adik-adik bisa lebih mengerti lagi jalan kisahnya si Stefanus ini. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya itu kan berkumpul di suatu kota yang bernama Yerusalem untuk berdoa sambil menunggu hari turunnya Roh Kudus atau disebut juga sebagai Pentakosta yang tanggal 23 Mei kemarin udah kita rayain. Nah, sejak saat itu para murid-muridnya ini semakin gencar lagi nih, semakin berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan semakin banyak juga orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, karena udah semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus, akhirnya orang-orang ini berkumpul dan membentuk suatu kelompok yang secara tradisi gereja disebut sebagai jemaat mula-mula. Nah, karena jemaat mula-mulanya ini udah semakin banyak juga, maka dianggap perlu untuk mengangkat seorang diaken atau seorang pelayan yang tugasnya itu untuk melayani kepentingan jemaat, supaya ke-12 murid Yesus ini atau para rasul ini bisa tetap fokus untuk memberitakan Injil. Nah, si para rasul tadi itu ngomong gini di Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, jadi dipilihlah 7 orang dan salah satunya si Stefanus ini. Nah, dari ayat yang tadi kita udah baca itu berarti kita bisa nyimpulin kalau si Stefanus ini orangnya baik, penuh roh dan juga dia berhikmat, dan oleh pertolongan Tuhan mungkin aja dia bisa melakukan mukjizat, salah satunya mungkin bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, tapi orang-orang Yahudi banyak yang gak suka sama si Stefanus ini. Akhirnya mereka ngajakin si Stefanus ini untuk berdebat. Mungkin debatnya tentang firman Tuhan kali ya. Nah, karena tadi kan kita udah baca si Stefanus itu kan berhikmat kan. Nah, dia itu karena berhikmat, dia nggak bisa dikalahin debatnya sama orang-orang Yahudi itu, dan akhirnya orang-orang Yahudi itu kalah dalam berdebat dengan si Stefanus. Akhirnya si Stefanus ini difitnah, dia dituduh katanya dia itu sudah menghina Musa, juga sudah menghina Allah. Nah, akhirnya si Stefanus ini memberikan penjelasan bahwa dia tidak menghina Allah ataupun Musa. Nah, penjelasannya itu panjang banget, ada di sepanjang Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53. Tapi intinya itu dia itu menjelaskan bahwa sebenarnya itu si Musa udah dikasih tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan inti dari kitab Perjanjian Lama itu sebenarnya tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia. Nah, dia ini mau menjelaskan bahwa sebenarnya mereka ini harusnya percaya, tapi mereka malah gak mau percaya. Nah, mendengar hal ini orang-orang Yahudi itu makin marah sama Stefanus. Dan akhirnya Stefanus ini dibunuh dengan cara dilemparin batu.
Nah adik-adik, karena dosa banyak banget nih ketidakadilan yang terjadi. Salah satunya si Stefanus ini yang jadi korban. Dia itu orang baik, tapi dia itu malah dituduh katanya dia itu menghina Allah sama menghina Musa. Nah adik-adik, selama kita hidup di bumi ini mungkin kita banyak melihat ketidakadilan yang terjadi, ataupun mungkin kita pernah merasakannya gitu. Kayak misalkan kita udah belajar mati-matian, yang dapat nilai bagus malah temen yang mencontek. Atau mungkin kita udah baik sama orang tapi kita malah diperlakukan secara tidak baik sama orang. Ya diomongin lah, ya dibully lah, dan lain sebagainya. Nah mungkin kita mengalami hal itu. Tapi hari ini kita mau belajar dari Stefanus. Nah walaupun dia akhirnya mati, tapi ada sikap Stefanus yang patut untuk kita contoh nih adik-adik. Nah sikap yang pertama yaitu nggak diem aja. Kayak si Stefanus ini, dia itu melakukan pembelaan. Nah kebanyakan penghinaan itu berlangsung lama karena orang yang dihina ini cuma diem aja. Ya emang sih ketika ada orang yang bersalah sama kita harus mengampuni mereka. Tapi ketika kita dihina atau kita diperlakukan secara tidak baik, kita boleh loh menegur mereka. Atau kalau misalnya udah keterlaluan banget nih, kita boleh loh ngelapor ke orang tua, ke guru, atau bahkan ke pihak berwajib. Nah misalkan contoh lain juga, misalnya adik-adik diomongin nih sama teman-teman kalian, diomongin yang nggak benar. Kalian boleh loh untuk menegur mereka, bilang kalau misalnya sebenarnya kalian gak seburuk itu loh. Nah kalau soal teman kami yang mencontek itu, di Mazmur 37 ayat 1 bilang begini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah jadi kita gak perlu lagi tuh namanya iri-iri ke teman kita yang berbuat curang. Lanjut lagi ke sikap Stefanus yang kedua yang perlu kita contoh, yaitu kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Di Kisah Para Rasul 7 ayat ke-60 dikisahkan begini. Sambil berlutut, ia, yaitu si Stefanus, berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah memang benar kita itu harus membela diri, tapi bukan berarti kita harus membenci loh ya. Membenci ini tidak membuat kita menjadi lebih baik. Misalkan nih orang yang kita benci udah gak ada, tapi kebenciannya itu masih tetap ada. Ya nanti bisa jadi keluarganya lah yang dibenci, atau teman-temannya, atau kerabat dekatnya, dan lain sebagainya. Nah kebencian ini membuat jiwa kita menjadi rusak. Emang sih pasti sakit lah ya ketika kita dijahatin sama orang, padahal kan kita gak jahat sama dia. Nah tapi jangan terpuruk sama keadaan. Masa gara-gara kesalahan orang lain kita jadi berbuat dosa sih? Nah, jadi mari kita sama-sama yuk untuk belajar mengampuni orang yang berbuat jahat sama kita. Nah, jadi dari Stefanus ini kita belajar bahwa ketika kita menghadapi ketidakadilan, kita berusaha untuk membela diri kita, dan juga kita berusaha untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Nah, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Nah, untuk minggu ini ayat hafalannya diambil dari Mazmur 37 ayat 1 yang tadi udah kita baca, yaitu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, jangan lupa video ayat hafalannya dikirim ke kakak-kakak koordinator paling lama hari Kamis jam 6 sore. Nah, firman Tuhannya sudah selesai. Sekarang yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar dari Stefanus, yaitu ketika kami menghadapi ketidakadilan, Tuhan ajari kami untuk berani Tuhan untuk membela diri kami ketika kami tidak melakukan kesalahan seperti yang orang-orang bicarakan. Dan ajari kami juga ya Tuhan untuk mengampuni setiap orang yang berbuat jahat kepada kami Tuhan. Walaupun kami selalu berbuat baik, tapi kami mendapatkan perlakuan yang tidak baik Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menguatkan setiap kami Tuhan. Dan ajari kami ya Tuhan supaya kami dapat senantiasa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sudah memuji, sudah menyembah, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Yang pertama, persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687 145 3311 atas nama Stefani.
kedua, berikut laporan persembahan bulan Mei 2021 dan laporan keuangan per 31 Mei 2021. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui Papa Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, sekolah minggu punya renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat yang dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi Kak Palis. Yang keempat, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rangkap sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian, dan pengajuannya tidak mendadak ya. Yang kelima, kami dari Komisi Anak Better Indonesia mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, papa dan mama sekalian yang sudah mengisi form data Anak Better Indonesia 2021. Jika ada yang belum mengisi form ini, dapat menghubungi koordinator kelasnya masing-masing. Yang keenam, kakak juga mau memberikan apresiasi untuk adik-adik yang baru pertama kali mengirimkan video ayat hafalan. Adik-adik keren. Untuk itu, kakak juga mau mengajak adik-adik yang belum pernah mengirimkan video ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan untuk mengirimkan videonya ke kakak koordinator kelasnya. Untuk yang tetap setia mengirimkan video, kakak ucapkan terima kasih karena adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik hebat. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Adik-adik pasti diberkati oleh Tuhan. Oh iya adik-adik, bagi adik-adik yang memberikan persembahannya untuk Tuhan Yesus, bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian tanda-tanda ternyata. Maka
Mari sidang firman Tuhan khususnya beserta ibadah anak-anak yang terkasih. Sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Maha Besar Bapa di dalam sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan kuasa Roh Kudus tinggal beserta anak-anak peserta ibadah yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 달 같은 내 친구야 봄나게 사세요. 달 같은 내 친구야 뚝 쏘며 살아요. 축하해요. 축하해. 생일 축하해. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Galatia 5 ayat 22-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salam Kak. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Shalom. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.
是甜瓜子子，你是甜瓜子子，我们都是甜瓜子子。我是甜瓜子子，你是甜瓜子子，我们都是甜瓜子子。